Apakah merasa kesepian itu sama dengan merasa kosong? Aku tidak melarikan diri dari perasaan kosong itu, dari perasaan sepi itu. Tapi aku juga tidak mempertebal dengan melampiaskan dengan mungkin marah-marah dan sebagainya gitu. Aku mau tahu dong Mas, kayak benturan-benturan yang dialami sama Mas Aji, terus kayak how you overcome it dan bisa menjadi Mas Aji yang sekarang gitu. Yang mungkin aku nggak bisa bilang mungkin udah fully tenang, tapi mungkin lebih fully aware kali ya, gitu. Untuk gimana caranya menjalani hari-hari gitu. Saking banyaknya aku bingung ya benturan hidup. Mungkin yang kayak momen-momen yang kayak apa ya, menentukan gitu Mas Aji. Mulai dari kecil ya, sejak kecil aku udah ya fatherless gitu, maksudnya ya ada bapakku, bokapku ada, tapi udah bisa sama mamaku. Jadi itu satu bisa dikatakan benturan, but good bad who knows gitu, maksudnya apakah itu musibah atau berkah, aku juga nggak tahu. Tapi mungkin dalam konteks ini bicara soal benturan, mungkin itu satu hal. Ya ada yang bilang istilahnya broken home family. Aku anak dari broken home. Ya itu satu. Lalu itu mungkin yang pekat ya, yang dalam sekali buat aku alamin gitu. Karena dari situlah aku mengenal tentang kesepian, karena jarak usia dengan kakakku itu cukup jauh. Berapa Mas? 6 tahun. Oh sama kayak aku sama adikku. Oh iya. Jauh. Nah sebenarnya di sela-sela antara aku sama kakakku itu ada satu tapi meninggal maskram, jadi meninggal dalam kandungan. Ya, karena mungkin mamaku waktu itu ya ada persoalan batin kan, stres, cemas dan sebagainya. Dan karena jaraknya jauh, waktu kecil itu aku nggak punya teman main. Dan kebetulan kompleks rumahku itu memang kiri kanannya orang-orang yang udah senior lah, udah tua gitu. Sehingga aku cukup sering waktu kecil itu main sendiri. Dan mungkin karena itulah terus aku sekarang kayak nyaman gitu dengan kesepian, dengan sendirian. Nggak apa-apa, sendirian itu nggak apa-apa gitu. Menarik. Bisa menikmati rasa sendirian itu gitu. Tapi karena itu juga waktu aku kuliah, ya di quarter life crisis itu rasanya nggak enak banget sih. Jadi kayak ada pressure tadi seperti yang kamu alamin, mungkin tarikan itu banyak banget itu, karir, relasi, keuangan, terus what next, apa masa depan, sebagainya dan sebagainya, pertemanan sosial gitu. Dan itu membuat aku merasa kesepian banget. Jadi selain aku bisa nyaman dengan kesepian gara-gara waktu kecil seperti itu, tapi ternyata di momen aku kuliah itu aku mengalami kesepian yang akut banget gitu, kayak nggak enak banget ya kesepian itu ya gitu, sendirian gitu. Dan di momen itu ya aku kayak udahlah, hidup ini selesai aja gitu. Aku sampai beberapa kali memutuskan untuk menyelesaikan hidup ini gitu. Kalau kita tarik ke momen sekarang, mungkin banyak orang yang nggak tahu, sampai sekarang pun aku juga masih kadang dihantui rasa kesepian itu. Ya. Aku termasuk orang yang temennya sedikit. Iya, temennya sedikit. Ya punya temen tapi nggak seintens pertemanan mungkin yang lainnya gitu. Pada umumnya gitu, bisa nongkrong, bisa gitu, bisa curhat gitu. Di satu sisi aku membantu orang untuk bisa tidak kesepian, tapi di sisi lain aku cukup sering juga dikunjungi kesepian itu. Ya, itu benturan-benturannya. Tapi itu masih sampai sekarang nggak Mas merasa kesepian? Apakah merasa kesepian itu sama dengan merasa kosong? Iya. Unpleasant feeling. Kategorinya kan itu. Apapun itu sebutannya ya. Kita memberi istilah itu kosong atau itu kesepian, merasa sendirian. Overthinking, bahkan itu istilah-istilah yang sebenarnya mewakili unpleasant feeling kita. Tapi mungkin reaksiku terhadap unpleasant feeling itu yang berbeda, jauh berbeda dibandingkan dulu.
Oke, kalau dulu gimana, sekarang gimana? Ya, Mas? ini how to overcome. Ketika dulu waktu aku kuliah, ketika dikunjungi unpleasant feeling, tentu aku lari ke hal-hal yang ngawur, you name it lah, apapun itu. Ya, apalagi kan aku perantauan ya Putih, dari Solo, lalu ke Jogja, kuliah ke Jogja. Ya bisa bayangin ngekos, jauh dari orang tua, udah berantakan lah. Maksudnya hal-hal yang ngawur, ya aku coba semua dulu gitu, pelarian gitu, escaping gitu. Itu aku berusaha, pernah di momen yang aku escaping, pernah juga di momen yang aku melampiaskan. Jadi ketika unpleasant feeling, let's say marah gitu, ya aku cari sesuatu yang bisa melampiaskan marahku. Aku tidak escaping, tapi malah menguatkan rasa marah itu dengan melampiaskannya. Ya, entah itu teriak-teriak, entah itu mungkin mukulin apa gitu. Meskipun itu mungkin aku rasa waktu itu ya positif aja kan gitu. Tapi ternyata dua kubu itu atau dua jalan itu ternyata itu nggak sehat buat diriku. Sehingga di momen sekarang aku terus berlatih untuk ketika muncul unpleasant feelings, hanya menemui dan menyadari hal itu. Ya, jadi ketika menemui, misal ada rasa unpleasant feeling, rasa kosong, rasa kesepian, aku berlatih untuk sadari saja. Aku tidak melarikan diri dari perasaan kosong itu, dari perasaan sepi itu, tapi aku juga tidak mempertebal dengan melampiaskan dengan mungkin marah-marah dan sebagainya gitu. So you embrace the feeling, acknowledge kalau ada perasaan itu. Iya, bahasa puitiknya itu ya, bahasa yang lebih bisa diterima adalah dengan embrace, dengan berdamai. Tapi kalau kita mau belajar lebih mendalam, aku pun tidak berusaha untuk berdamai dengan that feeling. Aku tidak perlu berusaha untuk embrace that feeling. Aku hanya berlatih untuk menyadari. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk embrace that feeling, itu pun juga akan muncul kerumitan. Kenapa? Karena aku harus embrace ini. Tapi kan aku nggak mau embrace, ya kan? Ada konflik di situ. Iya, betul. Betul. Upaya kita untuk berdamai dengan perasaan itu pun juga bisa jadi counter attack istilahnya gitu. Iya, benar. Berarti Mas Abi prosesnya sampai bisa ada di tahap itu, menemui perasaan tersebut, itu butuh berapa lama? Aku rasa ini sepanjang hidup sih ya, tapi ya terutama sejak kuliah itu yang momen gelapku itu, sejak itu aku terus berlatih pelan-pelan untuk aku menyadari pikiranku yang kadang ngawur ini, termasuk waktu itu kan pikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Kok hanya menyadari aja. Just thought. Ya, ini bukan diriku yang sebenarnya. Ya. Ya. Sehingga aku berjarak dengan pikiranku sendiri, aku berjarak dengan myself gitu. Nah, berarti itu terus, itu latihannya tuh terus ya Mas, bahkan sampai sekarang pun pasti masih harus dilatih. Aku selalu menggambarkan gini, kan kalau bangun pagar rumah, nggak nunggu malingnya datang dulu kan? Betul. Ya kan? Pagar dulu, bangun supaya ketika maling datang aman. Betul. Demikian juga latihan seperti ini. Aku setiap hari latihan, dan latihannya ada dua jenis, intensif sama latihan yang daily gitu, latihan praktis gitu. Kalau intensif itu aku ngeluangin waktu setiap hari misal 20 menit gitu. Hanya untuk meditasi, hanya untuk hening, untuk mindful practice gitu. Tapi kalau yang latihan praktisnya untuk daily-nya, kayak misal tadi baru datang sampai sini, lalu aku 5 menit diem dulu gitu di ruangan, nggak pegang handphone, nggak apa, ya diem aja gitu, hanya untuk melatih presence gitu. Uncut version bisa kamu tonton di cxomedia.id atau klik link di bawah ini.